Baik, ini tafsiran saya dan saya tidak Kupas mengatakan bawang. bahwa yang benar paling benar sendiri adalah saya. Ini jawabannya adalah untuk melindungi diri, Sob. Untuk melindungi diri, tetapi bukan untuk mencelakai orang lain. Nah, pada waktu itu pedang yang pada waktu itu dibawa dipakaikan oleh Simon Petrus untuk membacok begitu ya, membacok salah satu di situ, namanya itu Malkus kalau tidak salah itu namanya ya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan sarungkanlah pedangmu. Jadi maksud daripada Yesus menyuruh orang murid-muridnya untuk membawa pedang itu bukan untuk mencelakai orang, tetapi untuk melindungi diri. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan itu? Karena ketika Simon Petrus sendiri menggunakan pedang tersebut untuk mencelakai orang, Tuhan Yesus sendiri malah menyembuhkan orang tersebut dan menyuruh Simon Petrus untuk menyarungkan pedangnya. Artinya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus konsisten dengan apa yang diajarkannya dan yang dilakukannya. Artinya, membela diri itu bukan salah satu bentuk Datanya di mana? Waduh, saya lagi menjawab, dianya langsung marah-marah. Ya udah. Oke, intinya begini, Sob. Artinya pembelaan diri ya, itu bukan sebagai bentuk kita itu kalau mengasihi orang itu bukan dalam bentuk kita itu membiarkan diri kita teraniaya, tidak, tetapi kita juga ada untuk membela diri kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tetapi dengan demikian membela diri bukan untuk menganiaya orang. Seperti itu. Membela diri itu hanya untuk pertahanan diri, tetapi tidak boleh mencelakai orang lain. Kemudian yang kedua, masalah tentang bagaimana Yesus membalikkan meja-meja atau dagangan-dagangan di bait Tuhan. Begini, Sob. Edis, kamu bilang Yesus menyuruh mengajarkan kasih. Sementara Yesus sendiri mau ngobrak-ngabrik pasar di bait Tuhan. Kasih itu, salah satu bentuk kasih itu adalah penegakan hukum, Sob. Jadi bait Tuhan itu bukan tempat untuk berbisnis, bukan tempat untuk jual beli. Tetapi para imam-imam dan petinggi-petinggi ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama menjadikan rumah Tuhan sebagai ajang bisnis. Mereka menjadikannya sebagai sarang penyamun. Dan itulah yang dihancurkan oleh Yesus, ditunggang balikan. Justru itu adalah representasi, sebuah ekspresi daripada kasih kepada Tuhan. Supaya rumah Tuhan itu dikembalikan kepada fungsi dan tujuannya, bukan untuk tempat berdagang berbisnis. Begitu, So. Kau tanggapi ya? Silakan. Udah panjang kali lebar aku dengar jawaban kamu. Nih. Ngarang melulu. Matius 10:3-4. Ya. Jangan kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Yesus enggak bawa damai, Des. Ya. Terus? Aku datang bukan untuk membawa damai. Dia tekankan lagi tuh. Terus? Melainkan pedang. Buat apa pedang itu? Buat apa? Sebab aku datang untuk memisahkannya, untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi Yesus bawa pedang ya untuk ancam orang. Oh, bukan, salah. Untuk apa? Untuk ini ya Dis ya, pedangnya itu untuk menghancurkan rumah tangga orang nih. Baik, bisa dijawab? Memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dan dari ibu mertuanya. Oh, bikin rusuh di keluarga orang rupanya, gitu. Baik. Bisa saya Dia jawab? datang gak bawa damai gitu. Ya, terus Des, satu lagi bait tentang bait. Ya,
Jangan alergi gitu ya, jangan alergi gitu. Jelaskanlah kepadaku tentang bait. Katanya kan ajarannya ajaran kasih, Des. Kok tiba-tiba ya kasih tendang meja orang, kasih tendang kursi orang, kasih tendang bangku orang. Di mana Gak ada di bentuk situ tendang, kasihnya? Sob. Ah, Gak ada di situ tendang. pokoknya obrak dia gini, oke lah. Pokoknya dia mengobrak-abrik ya dagangan dari apa? Dari yang jualan itu. Baik, sudah bisa Kalau dijawab. berbentuk kasih, Des, kalau berbentuk kasih, Des, ya ajarannya itu kayak gini, Des. Para pedagang, ya, kalian ada berapa orang? Karena aku mengajarkan kasih. Aneh, ku kasih uang, ku borong semuanya dagangan kau. Itu baru kasih. Bukan tendang sana, tendang sini. Oke. Bisa saya jawab, Sob? Ada, silakan. Baik, jadi bedanya gini teman-teman. Kalau Kristen ditanya, kita menjawab. Kalau Islam ditanya, biasanya mereka lapor polisi. Baik, gini Sob. Jadi kamu harus bisa membedakan pedang yang dimaksud di situ dan damai yang dimaksud di situ. Gini Sob, yang namanya ajaran kebenaran itu tidak akan bisa bersatu dengan yang namanya ajaran yang tidak benar. Setuju? Setuju nggak? Terus Cahaya tidak bisa bersatu dengan kegelapan, betul? jelaskanlah. Nah, yang dimaksud Yesus di situ bahwa Yesus tidak datang membawa damai, damai antara kejahatan dengan kebenaran. Memang tidak bisa. Makanya Yesus membawa Tertulisnya di mana? pedang. Sebentar, Sob, saya lagi ngomong sekarang. Nah, tenangkan dirimu, Sob. Semua pertanyaanmu itu ada jawabannya. Beda dengan pertanyaan saya, nggak ada Oke. jawabannya di kamu. Baik. Jadi yang dimaksud di situ adalah pedang pemisah, pemisah antara pengikut Tuhan Yesus dengan pelawan Tuhan Yesus. Jadi misalnya saya kasih contoh, di dalam rumah tangga, kalau misalnya sang suami kepalanya adalah Yesus, tetapi istri kepalanya adalah Muhammad, memang harus ada pedang di situ. Disitulah Yesus membawa pedang supaya memisahkan. Tenang dulu. Contoh begini. Kalau suami yang memimpin suami adalah Yesus, maka suami tersebut, gini aja lah, contoh nih, suami dan istri ya. Kalau istrinya dipimpin oleh Tuhan Yesus, apa yang disuruhkan oleh Tuhan Yesus kepada istrinya? Supaya istri diperintahkan untuk mengasihi suami, patuh, taat, tunduk kepada suami. Sementara kalau suaminya dia Muslim, maka yang menjadi kepalanya, yang menjadi apa namanya pengaturnya adalah Muhammad. Nah, menurut Muhammad boleh pukulin istri, boleh Ada. ada, tenang. Udah. Boleh pukul Jawab. istri. Saya tanggapi dulu, tenang. Boleh pukul istri, boleh tambah istri, boleh ceraikan istri dan lain sebagainya. Boleh memperlakukan istri semena-mena. Makanya tenang Sob. Poinnya mana? Aduh Sob, saya lagi jawab ini, jangan. Poin Inilah. mana penjelasan kamu. Inilah, tenang dulu. Poinnya mana? Maka gimana nih? Teman-teman, dia tadi ngomong saya diem kan? Giliran saya ngomong dia kepanasan kan? Nah, ini dia, ini berat ini. Makanya saya bilang begini, Lanjut. Sob. Yang saya mau bilang begini. Di mana damai yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah damai ajaran Kristen tersebut. Supaya apa? Supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Supaya hak pembalasan itu dibalikkan kepada Tuhan. Tetapi Yesus tidak membawa perdamaian antara kejahatan dengan kebenaran. Kejahatan dan kebenaran itu memang harus. Misalnya, kalau ada istri yang tadi, terus suami yang tadi, ya ini sesuatu membawa pemisahan antara yang jahat dengan yang baik. Seperti itu.
Nah, tetapi damai yang dimaksud yang lain itu, kasih yang dimaksud yang lain itu adalah bagaimana bersikap supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kemudian yang kedua, masalah di kejadian pasar di Bait Tuhan. Kalau menurut Uncup katanya, oh kalau mengasihi itu sini barang-barangmu biar saya borong. Nah, begini Sob. Kalau Tuhan Yesus melakukan seperti itu, artinya Tuhan Yesus mendukung bisnis jual beli di rumah Tuhan. Sementara melakukan bisnis atau jual beli di rumah Tuhan itu bukanlah tujuan daripada didirikannya rumah Tuhan tersebut. Justru orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan pemuka agama itulah yang membuat rumah Tuhan itu menjadi ajang bisnis jual beli. Nah, yang ditunggang balikan, yang diputar balikan oleh Tuhan Yesus itu adalah meja-meja penukar uang. Jadi di situ orang-orang ahli Taurat itu mereka bisnis jualan korban. Makanya sama Tuhan Yesus dibalikkan itu meja-meja penukar uang. Artinya apa? Tuhan Yesus di situ ingin supaya dibersihkan rumah Tuhan itu dari sarang penyamun. Itu Sob, dan itu adalah bentuk kasih itu sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih, ada Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal orang-orang jualan nih. Oh, ayo yang mau masuk Masjid Istiqlal kamu harus beli ini. Dijadikan bisnis. Ketika ada orang menertibkannya, masjid ini tempat orang sholat, bukan tempat orang cari duit bisnis. Ulama-ulama nggak boleh bisnis di sini. Itu justru bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah bentuk daripada kasih. Itu. Oke. Silakan. Berarti betul yang kamu katakan ya. Penegakan hukum kasih itu dengan cara menghamburkan dagangan orang. Kan kayak gitu. Ya karena mereka tidak berdagang pada tempatnya. Gimana? Jadi bentuk kasih, hukum kasih menghamburkan dagangan orang. Baru tahu aku dari kamu, Dis. Kayak gitu. Menunggang balikkan meja-meja penukar uang. Nggak ada dikatakan menghamburkan dagangan orang. Iya. Terus karangan kamu tadi yang masalah pedang tadi, Dis, itu kamu ambil dari mana? Lompat-lompat Kan udah lagi aku bacakan Matius 10:35 itu. Aku nggak ngerti kamu ngambil dari mana Kecewa penonton referensinya. dengan Uncup sih, kirain Uncup bisa fokus. Aku kan nanggapi dua pertanyaanku. Ya, aku tanggapi dua pertanyaan ini tentang masalah pedang. Memangnya Yesus membawa pedang itu mau kupas bawang gitu?